Ini saya sampaikan ini ke Buya Sakur juga. Jangan-jangan yang kita sembah selama ini baru terduga Tuhan. Dan kita semua berantem rebutan dugaan. Oh, nggak bisa. Definisinya Tuhan sudah jelas. Begini, begini, begini. Loh, iya, tapi namanya kata, begitu definisi itu masuk ke dalam pikiran, masuklah definisi. Itu loh maksud saya. Saya selalu bilang ke teman-teman Abu Marlu bahwa nggak mungkin Tuhan itu terduga karena udah jelas definisi-definisinya. Iya, tapi karena dia bukan di dalam bahasa matematik sehingga setiap definisi itu melahirkan dugaan di sini. Dan kita semua berantem rebutan dugaan, jangan-jangan seperti itu. Sehingga seperti kata Kiai Buya Sakur tadi, ada atau enggak Amerika, kita memang berpotensi untuk berantem karena ya masalah begini, kitab suci tidak ditulis di dalam bahasa matematika, tapi ditulis dalam bahasa kata-kata. Bahasa kata-kata itu penuh persepsi. Apalagi yang sudah bertahun-tahun dicokot sama orang Sunda sama dicokot sama orang Jawa aja beda artinya gitu. Bayangkan kalau ini hal yang sama. Tuhan bersifat mencokot. Bayangkan juga. Orang Jawa, oh Tuhan itu menggigit, oh Tuhan itu membawa pura-pura nggak ngerti di sini, jadi pura-pura mancing. Aku tahu. Ada yang mengatakan bahwa takwa adalah berkesadaran akan, tapi ada yang menyebutnya takut. Dan lain. Walaupun aku lebih cenderung kepada berkesadaran akan. Kalau ini Korea ini saya jatuhkan, jatuh Allah, karena ini tuh hukum Allah. Itulah namanya takwa. Segala sesuatu berkesadaran akan dilihat keallahannya. Gitu loh. Bukan takut, tapi kebanyakan orang bilang enggak, takwa enggak gitu, takwa artinya takut. Khalifah aja sampai sekarang macam-macam. Ada khalifah itu di depan, ada khalif yang di belakang jadi kayak menggembala. Karena sekali-sekali penggembala itu katanya enggak harus memimpin kawanan kambing untuk mencari oase. Seringkali oase yang tahu di mana tempat kambing, tempat oase itu mereka yang tahu, khalifahnya mengikuti di belakang. Ada yang berbeda, yang begitu kita menyebut bahwa manusia adalah pusat, khalifah sebagai pusat, maka segala sesuatu pusatnya manusia. Mencemari air, mencemari sungai dihukum karena kalau sungai tercemar nanti terkena ujung-ujungnya manusia. Membunuh badak dihukum karena badak rantai makanan dan lain-lain. Kalau di ujung kulon badak nggak ada, nanti hukumnya kena manusia. Sementara negara-negara yang tidak mengaku Islam, disebutkan oleh Jimli Asidik, mantan ketua MK, menerapkan justru hukum Islam. Ada 4 negara, saya lupa namanya, bahwa kalau Abu Marlo mencemari sungai, dihukum karena sungai juga punya hak asasi. Manusia bukan hal terpenting di dunia ini. Kalau Abu Marlo membunuh badak atau membunuh banteng, bukan karena nanti ujung-ujungnya rantai makanan rusak, lingkungan rusak, manusia kena dampaknya, bukan. Tapi karena manusia punya hak hidup, banteng punya hak hidup. Saya kira gitu-gitu loh. Nah, bahasa non matematika, tapi bagusnya bahasa non matematika jadi indah.
Karena itu nanti ada gelombang cinta dan bahasa matematika itu garing. Tapi tanpa interpretasi. Saya kira gitu. Makasih. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu qad aslama lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah maknanya terjemahannya? Apakah engkau ingin mencari agama lain selain agama Islam? Padahal semua siapapun yang ada di langit yang di bumi, apapun yang ada di langit yang bumi, mereka telah berislam kepada Tuhan, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Maka keislaman alam semesta itu artinya adalah ketika tunduk dengan hukum-hukum alam, itu adalah sunnatullah. Jadi air juga punya hukumnya sendiri. Kita jangan mengintervensi, merusak sistem yang sudah berlaku pada air. Ya, artinya bahwa semua punya hak semua. Jadi saya sangat setuju sekali. Kemudian juga tentang Tuhan tadi tidak bisa dimatematikan. Memang betul. Tuhan itu esa kan? Tuhan satu. Satunya Tuhan itu bukan satu matematika. Kalau satu matematika bisa dibagi dua. Kalau satunya Tuhan bukan satu matematika karena tidak bisa dibagi dua. Satunya Tuhan bukan setengah ditambah setengah. Satunya Tuhan bukan dua dibagi dua. Tapi satu merupakan kemutlakan, bukan bilangan matematika. Itu yang kita pahami. Kemudian juga sama, saya dukung sekali ini. Bahwa Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Artinya yang baik yang percaya maupun yang tidak percaya adanya Tuhan, kedua-duanya sama tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara physically. Yang percaya Tuhan, buktikan ada Tuhan, dia tidak akan mampu logika itu membuktikan adanya Tuhan. Yang tidak percaya juga sama, dia tidak bisa membuktikan akan ketiadaan Tuhan. Karena Tuhan bukan dengan logika, karena logika terbatas. Tuhan yang tak terbatas, bagaimana bisa diukur dengan logika yang terbatas ini? Jadi dengan apa? Ya dengan rasa. Itu kata Bang Tejo, dengan rasa. Sekarang orang mengatakan, aku yakin Tuhan ada karena logikaku mencari dan menemukan. Apa yang kau tahu? Mana buktinya? Bukti ada Tuhan, ada langit, ada bumi. Itu kan pelajaran ilmu tauhid pada waktu kita sekolah madrasah ibtidaiyah kan? Ada langit, ada bumi sebagai bukti adanya Tuhan. Ini terjebak dalil ini. Nah, dulu ketika Tuhan belum bikin langit dan belum bikin bumi, saya nanya Bang Abu Marlo, ada Tuhan enggak? Penamaan Tuhannya nah, belum berarti ada. Terpaksa mengatakan tidak ada karena tidak ada buktinya. Tuhan belum bikin langit, belum bikin bumi. Lalu ditanya, ada Tuhan enggak? Ada. Mana buktinya? Kita tidak menemukan bukti. Jadi sebelum ada langit, ada bumi, Tuhan ada enggak? Logika kita akan mentok di situ. Dan nanti setelah kiamat datang, langit bumi digulung oleh Tuhan. Dan di situ Tuhan mengatakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan yang maha besar ini adalah milik Tuhan yang maha perkasa. Ketika sudah tidak langit dan bumi, dan kita ditanya oleh malaikat, Bang Abu Marlo masih yakin Tuhan ada? Ada. Lalu buktinya mana? Itu nggak bisa. Tapi ketika dengan rasa, malaikat bertanya kepada saya, Buya Sakur, kamu yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Akan ku jawab, wahai malaikat, aku yakin Tuhan ada karena aku yang merasakannya. Itu persoalan.